Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhahirin wa ashabihi adh-thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram. Kita masih pada pembahasan bab kitab Thaharah ya, kitab Thaharah dan hadis-hadis tentang bab hukum junub dan mandi ya. Insyaallah ini adalah hadis yang terakhir kita bahas pada pertemuan malam hari ini untuk hadis-hadis yang terkait tentang masalah hukum junub dan mandi ya. Pada pertemuan yang lalu, jadi sekalian kita sudah membahas beberapa hadis terkait tentang mandi junub, ya, di mana tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mandi junub adalah yang pertama ketika Rasulullah dalam keadaan junub, maka pertama kali yang dilakukan adalah beliau membersihkan wilayah-wilayah, ya. Daerah area kemaluan dan sekitarnya, kemudian membasuh tangannya, kemudian beliau berwudu dan kemudian beliau mengambil beberapa air di telapak tangannya dan memasukkan ke sela-sela kepalanya dan setelah itu baru mandi secara sempurna ya, mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya. Itu adalah tata cara mandi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dalam keadaan junub ya. Dan mandinya Rasulullah seperti mana yang disebutkan dalam hadis cukup dengan menggunakan air 1 sok atau sampai 5 mud ya. Artinya tidak banyak mandi Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi. Mungkin kondisi saat itu memang kondisi air tidak seperti sekarang ya. Namun demikian Rasulullah dalam beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya meskipun kita dalam keadaan air yang mengalir sekalipun, ketika berwudu juga tidak dibenarkan untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros ya. Karena hal ini termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja berlebihan itu tidak diperbolehkan. Ya, berlebihan itu adalah mengambil sesuatu ataupun menggunakan sesuatu melebihi dari apa yang dibutuhkan. Ya. Selain dari itu juga dilarang untuk mubadir. Mubadir ini menyia-nyiakan. Meskipun sedikit barang yang kita
ambil namun kemudian disia-siakan, ini juga termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berperilaku mubadzir, karena mubadzir itu termasuk saudaranya syaitan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kesimpulan mengingatkan kembali tentang tata cara mandi junub yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebenarnya tidak susah, ya, tidak susah. Kemudian hadis berikutnya, insyaallah sekali lagi adalah hadis-hadis yang terakhir ya. Hadis yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang pertama, hadis bersumber dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun asyuddu sya'ra ra'si." Ya. Aku adalah wanita, Ummu Salamah ini, istri Rasulullah. Ini imra'atun, aku adalah seorang wanita asyuddu sya'ra ra'si, yang mengikat rambut kepala. Apa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus melepaskan ikatan tali itu ketika mandi junub, ya, mandi janabah? Wa fi riwayatin walil haidha, dan aku dalam keadaan haid. Qala, Rasulullah mengatakan, la, tidak. Innama yakfiki, akan tetapi cukup bagimu antahussi ala ra'siki salasa hadiyatin. Cukup bagimu untuk mengalirkan air, ya. Hatta itu sebenarnya mengambil air di telapak tangan dan kemudian disiramkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Rawahu Muslim. Ya. Kemudian hadis yang kedua bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inni la uhillu al-masjid li haidin wa la junubin." Aku tidak menghalalkan masjid ini bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub. Ya, jadi orang yang dalam keadaan haid ataupun junub tidak boleh berada di masjid. Ya, nah, nanti juga ada penjelasannya. Tidak bolehnya ini apakah tidak boleh berdiam diri ataukah tidak boleh lewat, juga tidak boleh, atau ada alasan tertentu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah. Aku pernah mandi bersama Rasulullah min ina'in wahid, di dalam satu wadah bejana, mandi bersama-sama. Takhtalifu aydina fihi minal janabah. Tangan kami berebut, ya, saling bergantian di dalam wadah itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu asy-sya'ra wa anqu al-bashar. Sesungguhnya setiap di bawah helai rambut, ya, setiap di bawah helai rambut itu ada janabatnya. Maka basuhlah atau cucilah rambut itu dan bersihkanlah kulitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Namun Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini. Ya, nanti ada kedudukan hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis ini dianggap hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang hanya sampai pada sahabat saja. Akan tetapi, hadirin sekalian, apabila ada hadis mauquf, artinya yang mengucapkan itu adalah sahabat dan tidak mengatakan Rasulullah bersabda, akan tetapi yang mengatakan adalah sahabat. Namun yang diucapkan ini terkait tentang bab yang kita tidak boleh berijtihad di dalamnya. Kan banyak perkara-perkara agama yang tidak atau bukan merupakan wilayah untuk berijtihad, termasuk menentukan bahwasanya di bawah setiap helai rambut itu ada hukum jenabatnya. Itu manusia tidak bisa menentukan, ya, harus didasari dengan dalil. Oleh karena itu, apabila ada hadis mauquf, ya, yang bersumber dari sahabat, namun yang diucapkannya itu terkait tentang permasalahan yang bukan perkara ijtihad, maka
hadis mauquf ini dihukumi sebagai hadis marfu? Marfu itu hadis yang terangkat, yang sampai kepada Rasulullah. Karena kemungkinan besar seorang sahabat tidak mengatakan sesuatu perkara yang tidak boleh diijtihadkan, melainkan hal itu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemungkinan besar hadis mauquf tersebut sebenarnya adalah hadis marfu, hanya saja dia tidak menyebutkan secara sharih, secara terang-terangan bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membacakan syarah ataupun keterangan dari hadis yang pertama yang berbunyi dari Ummu Salamah, aku adalah seorang wanita yang mengikat rambutku dengan kuat. Apakah aku harus melepaskannya ketika mandi janabah? Rasulullah mengatakan tidak, tapi cukup kalian untuk memercikkan air 3 kali yang di atas kepala itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, artinya hadis yang sahih. Hadis hadis mawdu'uhu fi naqdil mar'ah sya'raha idza kana mashdudan. Hadis ini berbicara tentang bab wanita yang mengikat rambutnya, ya. Wa syaddu sya'ri yakunu bi dhufrihi dhafair. Kebanyakan rambut yang diikat itu dengan dikepang. Wa sayakunul kalam huna an hukmi naqdi dhafair sya'ri inda ghusl mar'ah. Oleh karena itu, pembahasan terkait hadis ini adalah hukum mengenai melepas ikatan rambut ketika mandi janabah. Apakah harus dilepas ikatannya atau tidak dilepas ikatannya? Ya. Walakin wa bihadzal hadits yastadillu man yaqul innal mar'ah la tanqudu sya'ra ra'siha lil ghusl sawa'un kana lil janabah aw kana lil haid. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama berpandangan bahwasanya wanita tidak perlu melepas ikatan rambutnya ketika dia mandi junub atau mandi haid. Ya, jadi ada orang mandi junub dan mandi haid. Kalau junub ini disebabkan karena hubungan suami istri. Kalau haid ini adalah keluarnya darah haid yang setiap bulan mungkin antara 6 sampai 7 hari. Tetapi kalau junub, ya ini tergantung masing-masing ya. Bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, ya bisa 3 hari, tergantung kondisi masing-masing. Yang masih muda mungkin bisa mandi tiap hari ya. Kalau yang sudah tua ya mungkin sudah agak lupa-lupa gitu ya. Nah, jadi sebagian ulama hadirin sekalian berpandangan dari hadis ini tidak perlu seorang yang wanita junub itu ketika mandi harus melepas rambutnya berdasarkan teks hadis ini. Walakin al-jumhur, akan tetapi mayoritas ulama alal mughayyarah baina ghusl al-mar'ah wa naqdi sya'ri lil janabah wa ghusliha lil haidh. Akan tetapi kebanyakan ulama, mayoritas ulama, mereka membedakan antara mandi junub dan mandi haid. Maksudnya mandi besar yang disebabkan karena junub dan yang disebabkan karena haid. Mereka membedakan. Ya, nanti ada keterangan lebih jelas. Akan tetapi secara umum bahwasanya mayoritas ulama membedakan kalau mandi besarnya itu disebabkan karena haid, maka wajib untuk dilepas ikatan rambutnya. Tetapi kalau mandi junub tidak perlu dilepas ikatan rambutnya. Ya, hal ini karena tadi kalau orang haid itu kan sebulan sekali, ya sehingga tidak susah untuk melepas rambutnya sebulan sekali. Dia haid, selesai haid mandi besar dan harus melepas rambutnya. Tapi kalau junub, ya mandi besarnya karena junub, nah ini akan merepotkan. Ya, kalau junubnya tiap hari dia harus melepas ikatan rambutnya setiap hari ya. Nah ini diantara alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, mereka membedakan antara mandi junub dan mandi karena haid ya. Wa fil jumlah taqaddam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha fi sifati ghusli Rasulillah wa huwa ajma' hadis fi ghusli Nabi. Secara umum bab tentang mandi junub ini sudah dijelaskan ya, hadis yang minggu lalu kita bahas, di mana Rasulullah ketika mandi junub itu menyela-nyelai
rambutnya, ya, menyela-nyelai rambutnya. Sementara dalam hadis ini wanita yang mengikat rambutnya dengan dikepang itu tidak diperintahkan untuk disela-selai, tapi cukup dipercikkan air di atasnya sebanyak 3 kali. Nah, ini kan logikanya air itu bisa saja tidak masuk ke dalam kulit kepala, begitu. Sementara dalam contoh mandinya Rasulullah, beliau sampai menyela-nyelainya, ya, supaya memastikan bahwasanya air itu semuanya menyentuh bagian kulit, ya. Nah, wayudkhil asabi'ahu fi usul sya'ri, di mana Rasulullah sampai memasukkan jari-jarinya ke sela-sela pangkal rambut. Ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam adkhala asabi'ahu fi syi'ri ra'si im'anan wa ta'akkudan min usulil ma'. Itu semuanya dilakukan adalah untuk memastikan air itu sampai ke bagian kulit kepala. Fa idza kana asy-sya'ru bidatihi mudaffaran fa hal yasilu ilaihi al-ma'u la yasil. Kalau ketika dalam keadaan rambut terikat atau terkepang, kemudian hanya disiramkan air, kemungkinan itu tidak sampai ke kulit rambut, ya. Kemungkinan tidak sampai ke kulit rambut. Akan tetapi bunyi hadis itu memang demikian. Rasulullah mengatakan, yakfiki an tahusdi ala ra'siki thalatha hafiyatin. Cukup bagimu untuk menyiramkan, ya, dengan air telapak tangan sebanyak 3 kali. Annahu yaktafi bidzalika sawa'un dakhala al-ma' khilal asy-sya'r aw lam yadkhul. Secara lahiriah hadis, Rasulullah seolah mengatakan lakukan itu saja. Entah airnya itu nanti akan sampai ke kulit rambut atau tidak. Yang pasti dalam hadis ini Rasulullah tidak memerintahkan untuk melepas rambutnya, ya. Akan tetapi dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, dari Aisyah radhiyallahu anha fil haji, ketika beliau melaksanakan haji, kemudian beliau haid, qala laha, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, la alaiki, tidak masalah bagimu, ya, ketika seorang dalam keadaan haid, ya, waktu haji atau umrah, maka hal-hal lain itu sebenarnya masih bisa dilakukan, ya, dalam haji, kecuali tawaf tidak bisa dilakukan, ya, karena tawaf itu di Baitullah Ka'bah. Adapun manasik-manasik yang lain atau rangkaian ibadah haji yang lain itu bisa dilakukan. Adapun tawaf tidak bisa dilakukan. Maka Rasulullah ketika mendengar Aisyah haid, ya, pada waktu haji, maka Rasulullah mengatakan la alaika, tidak mengapa bagimu, ungkut di sya'ruk. Rasulullah mengatakan lepaskan ikatan rambutmu, ya, dan wa fi riwayat, dalam riwayat lain, waqtashiti, dan bersisirlah, waqtasili, dan mandilah, wa quli hajjatan fi umratin, dan katakanlah, ya, haji dan dalam umrah, ya, karena hajinya belum sempurna, ya, sehingga seseorang ketika dalam keadaan haid, ya, atau datang haid, ini ketika haji dia harus menunggu, ya, biasanya yang sering terjadi adalah mereka sudah selesai melakukan tawaf, sa'i, kemudian mabit di Musdalifah, di Mina, dan wukuf di Arafah, kemudian datang haid, sehingga ada satu rukun haji yang belum bisa dilakukan, yaitu tawaf ifadah. Ya, biasanya mereka akan menunggu. Cuman bagi orang-orang yang tinggalnya di Mekah itu mungkin terbatas waktunya, ini yang agak sulit, ya. Oleh karena itu biasanya peserta haji dari Indonesia itu mereka ada yang minum pil, ya, untuk supaya memperlambat haidnya, ya, memperlambat haidnya, ya. Tentu hal ini apabila secara medis tidak masalah, ya, tidak memberi madarat kepada pelakunya, si wanita, ya, tidak mengapa, ya. Oleh karena itu melakukan hal-hal seperti ini hendaknya juga dikonsultasikan dengan dokter yang bisa dipercaya, ya, karena kondisi tubuh masing-masing orang itu tentu berbeda, ya. Nah, ini mungkin teknisnya. Tapi intinya, hadirin sekalian, dalam peristiwa itu, ya, dalam hadis ini ketika Aisyah mengadukan kepada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan untuk melepas ikatan rambut kepalanya. Akan tetapi kalau kita perhatikan, riwayat ini adalah berbicara ketika Aisyah sedang haid, bukan junub. Oleh karena itulah mayoritas ulama tadi membedakan antara
junub dengan haid, ya. Sehingga mereka memberikan pandangannya kalau mandi besarnya itu disebabkan karena haid, maka dilepas ikatan rambutnya itu, kepangnya, ya. Tapi kalau karena junub maka tidak perlu, ya. Ini dengan alasan yang tadi disampaikan, karena intensitas orang junub dengan orang haid ini berbeda. Namun seandainya wanita hari ini kemudian dalam mandi besar, setiap mandi besar apapun penyebabnya, apakah itu junub ataupun haid, dan dilepas dan seterusnya, yang mungkin hal itu tidak menyusahkan, barangkali rambutnya tidak terlalu lebat dan tidak dikepang dan seterusnya, tentu ya tidak menjadi masalah, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan hadis ini ada beberapa pandangan ulama. Yang pertama, jumhur ulama atau mayoritas ulama, mereka membedakan antara mandi haid dengan mandi janabat, ya, dengan alasan tadi. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya tidak perlu untuk melepas ikatan rambutnya. Dan yang pendapat yang lain adalah tafuquhu fihi ma kama jaa fi Abdullah bin Umar. Sebagian ulama berpendapat harus dilepas apapun penyebab mandi besarnya. Hal ini seperti riwayat yang ada bersumber dari Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar itu berfatwa supaya wanita-wanita yang mandi besar, baik itu karena junub maupun haid, untuk melepas ikatan rambutnya. Mendengar fatwa Abdullah bin Umar seperti ini, maka Aisyah kemudian menyanggahnya. Ya, Aisyah menyanggahnya dan kemudian menceritakan tentang peristiwa tadi, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan seorang wanita, ya, Ummu Salamah, kemudian meminta fatwa bagaimana caranya mandinya seorang wanita ketika rambutnya itu lebat dan diikat, apakah dia harus melepas ikatan rambutnya, ya. Aisyah membantah pendapatnya Abdullah bin Umar ini dengan hadis tersebut, ya. Baik, ini terkait hadis yang pertama, ya. Jadi hadirin sekalian, kesimpulannya memang ada perbedaan pandangan, namun mayoritas ulama mereka membedakan antara mandi haid dengan mandi junubnya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menghalalkan masjid ini untuk orang yang haid dengan orang yang junub, ya. Hadis Ummu Salamah fi kaifiyatil ghusl wa madza taf'al mar'ah fi sya'riha wa hadits Aisyah hadza min ahkamil jinabah. Jadi hadis yang tadi sebelumnya yang kita bahas dan juga hadis ini masih terkait tentang hukum orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Wa kana min haqqihi an yakuna ma'a haditsil man'i fi qira'atil Qur'an wa nahwihi. Orang-orang yang dalam keadaan junub ini dilarang untuk melakukan ibadah seperti membaca Al-Qur'an. Wa nasal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-amri kharaja 'ala an-nas wa kanat al-buyut al-mujawirah lil masjid mufattahatan abwabuha ila al-masjid. Dulu kondisi rumah para sahabat ini kan sederhana, ya. Rumah para sahabat itu pintunya itu semuanya menghadap ke masjid, dan itu sangat berdekatan dengan masjid, sehingga masjid ini menjadi tempat lalu lalangnya para sahabat dan termasuk sahabiat, ya. Ketika mereka keluar masuk rumah itu, ya, pasti akan melalui masjid, ya, karena begitu berdekatan dan pintunya itu terbuka, ya. Wa tariquhum ila buyutihim minal masjid dukhulan wa khurujan, dan jalan untuk masuk ke rumah mereka itu akan selalu melewati masjid yang keluar masuk. Fa'amara bi tahawuli hadhil abwab 'anil masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memerintahkan mereka untuk memindah ataupun mengganti posisi pintu rumahnya supaya tidak menghadap masjid, sehingga ketika keluar masuk mereka tidak harus melewati masjid, ya. Walamma arada Umar an yuwassi' al-masjid, ini sebagai tambahan saja, ketika Umar bin Khattab itu akan melakukan perluasan Masjid Nabawi, arada an yashari min al-Abbas daruhu, maka beliau
karena perluasan perluasan masjid itu akan memakan akan mengambilnya ataupun melewati rumah beberapa sahabat, termasuk diantaranya adalah keluarga Al-Abbas. Maka Umar bin Khattab bermaksud untuk membeli rumahnya. Namun Al-Abbas ini tidak mau. Ya, di sini ada kisah yang luar biasa, hadirin sekalian. Wa qala innaha darun qaniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bi'uha. Sesungguhnya rumah ini adalah rumah pemberian Rasulullah. Aqta'aniha, atau rumah yang sebagiannya itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menjadi antara rumah dia dengan rumah Rasulullah itu berdekatan gitu ya. La bi'uha, aku tidak akan menjualnya. Fa'alaha 'alaihuma. Maka Umar pun ya agak bersikap agak keras gitu ya. Li'anal masjid dhaqa 'alal muslimin. Masjid ini sudah sempit untuk menampung umat Islam. Wala sabila ila tawsi'an min al-masyriq, dan kami tidak mungkin untuk melakukan perluasan ke arah timur. Wa amma jihatul wala sabila ila tawsi'an min al-masyriq, maka tidak ada cara lain kecuali melakukan perluasan dari arah timur masjid, ya. Wa amma jihatul maghrib fa fiha hujratu ummul mukminin. Karena di bagian barat masjid itu ada rumah-rumah istri Rasulullah. Sehingga Umar merasa enggak, ya. Wa qala lahu Umar, in bi'tani wa awiduka 'anha thaman allati turid. Aw utika 'ardan aynama turid. Wa abni laka daran biha kaifa ma turid. Ini perkataan Umar, kalau kamu bersedia untuk menjual rumahmu, aku akan mengganti dengan harga yang kamu kehendaki. Berapapun akan aku ganti. Kemudian, dan kalau kamu akan dan aku akan ganti kamu dengan tanah di mana saja yang kamu kehendaki. Dan aku akan membangun rumah dengan bentuk rumah apa saja yang kamu kehendaki. Ini tawaran Umar kepada Al-Abbas. Tapi apa jawaban Al-Abbas hadirin sekalian? Beliau mengatakan la'utika huma abadan. Aku tidak akan memberimu selama-lamanya, tidak pernah akan memberimu dan tidak akan pernah menjual rumah ini. Padahal ini untuk kemaslahatan umumnya. Maka Umar mengatakan apa? Sa'akhudha. Aku akan ambil paksa. Ini Umar sebagai seorang Amirul Mukminin. Maka jawaban Al-Abbas apa? Di annaka Amirul Mukminin. Apakah karena aku sebagai Amirul Mukminin kemudian akan mengambil paksa? Ya mungkin bahasa kita, apakah karena kamu presiden kemudian akan mengambil paksa tanah rakyat gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Lan ta'khudha. Kamu tidak akan bisa pernah merampasnya. Maka apa kata Umar? Ikhtar man syi'ta nahtajimu ilaihi. Kalau begitu, pilihlah siapa dari kalangan sahabat orang yang kamu kehendaki dan kita akan berhakim ataupun mengajukan perkara ini di hadapannya supaya dia menjadi seorang hakim atau menjadi seorang qadhi. Jadi pada masa Umar ini mungkin ya saat itu belum ditunjuk siapa yang menjadi qadhi dan siapa menjadi petugas-petugas tertentu dalam pemerintahan. Karena pada masa Rasulullah juga, hadirin sekalian, Rasulullah ini sebagai seorang nabi dan rasul dan sekaligus sebagai seorang hakim dan qadhi. Segala permasalahan itu diadukan kepada Rasulullah. Begitu juga pada masa Abu Bakar. Nah, pada masa Umar mungkin ini di awal-awal juga demikian. Karena nanti pada akhirnya Umar bin Khattab itu mengangkat seorang qadhi namanya Qadhi Syurai. Ya, Qadhi Syurai, dan itu di qadhi ini jabatannya berlanjut sampai pada masa pemerintahan Utsman, pada pemerintahan Ali, dan kisah-kisah tentang Amirul Mukminin atau para khalifah itu kalah dalam pengadilan itu cukup banyak. Nah, termasuk diantaranya adalah ini, ya, ketika Umar bin Khattab dalam tanda kutip bersengketa ya, bukan bersengketa sebenarnya, ya, ingin mencari keadilan siapa yang nanti akan memutuskan. Maka dipilihlah Ubay bin Ka'ab, ya, wa tahakama ilaihi. Maka kemudian keduanya antara Al-Abbas dengan Abdullah bin Umar ini mengadu kepada siapa? Ubay bin Ka'ab dan meminta supaya diputuskan. Maka seperti apa?
Maka jawaban Ubay bin Ka'ab hadirin sekalian, beliau mengisahkan tentang peristiwa panjang. Misalnya cukup panjang ya, tapi intinya adalah Nabi Daud alaihissalam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Daud membangunkan masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang malaikat menampakkan daerah ataupun tanah di mana yang di situ Allah menghendaki supaya Nabi Daud membangunkan rumah atau masjid di tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut adalah yang negeri Syam. Ternyata di situ ada seorang penghuninya. Maka Nabi Daud itu meminta tawaran kepadanya, yaitu membeli tanah itu dan kemudian berapa harganya, dan kemudian akan mengganti harga dari tanah dan rumah yang dia akan jadikan untuk tempat pembangunan masjid. Sampai kemudian Nabi Daud itu memerintahkan terakhirnya sampai orang ini pada satu kesimpulan terakhir, yaitu harganya itu sampai 500 hatta wasala ila 500 ya, sampai 500 apa nih, Allahnya tidak disebutkan. Kemudian setelah itu Nabi Daud mengatakan, sal masyita uqaddimu ilaik, kamu bebas untuk meminta apa saja dan aku akan memenuhi permintaanmu, karena aku ingin membangun di tanah ini yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini meminta supaya rumahnya itu dipenuhi dengan kambing, unta dan sapi. Ya, mungkin rumahnya besar ya, sehingga tanahnya ini dia ingin supaya dipenuhi dengan binatang-binatang ternak tadi, terdiri dari kambing, unta dan sapi. Maka malam harinya ya, Nabi Daud itu memerintahkan orang Bani Israel untuk memerintahkan mereka memenuhi permintaan sang pemilik tanah ini. Tetapi orang-orang Bani Israel itu ternyata mereka menghardiknya, agak berbuat kasar kepada tuan tanah ini. Sampai kemudian tuan tanah ini mengatakan kepada Nabi Daud di esokan harinya, atakhuduhu ghasban apakah kamu akan mengambil secara paksa bai'an an ghasban? Wahai Nabi Daud, apakah sebenarnya kamu itu ingin membeli tanah atau ingin menggosok? Gosok itu mengambil paksa. Maka Nabi Daud mengatakan bai'an, aku akan membelinya. Tetapi karena mendapatkan perlakuan yang kasar dari umatnya ini, dia tidak ridha. Maka Nabi Daud pun memperingatkan pada kaumnya, dan hendaknya dia menjual tanah yang dimiliki itu dengan hati yang lapang dan ridha. Dari kisah ini kemudian Ubay bin Ka'ab memutuskan perkara antara siapa tadi? Al-Abbas dengan Umar. Kira-kira kesimpulannya apa? Kalau tuan rumahnya, tuan tanahnya tidak berhak menjualnya, ya sudah, jangan dipaksa. Akhirnya Umar pun merasa kalah di hadapan siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Umar pun pergi. Tapi ketika pergi, Al-Abbas mengatakan, intahaita, apakah kamu sudah selesai? Qala na'am. Umar mengatakan iya. Qala la sabila laka alayya, tidak ada cara untuk aku harus mengambil paksa. Qala na'am. Qala idzan al-baitu tabarru'an minni li masjidi Rasulillah wa lil muslimina. Subhanallah. Kemudian Al-Abbas mengatakan, kalau begitu rumah ini tidak aku jual, akan tetapi aku tabarrukan. Tabarrukan itu dihibahkan. Tanah ini aku hibahkan untuk masjid Rasulullah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Maka jawaban Umar bin Khattab, "Walima dari qabl?" Kenapa tidak dari tadi? Qala fil awwal kunta ta'ti bi sultanika wa sultanika. Maka jawaban Al-Abbas adalah, karena pertama kali ketika kamu mendatangiku itu adalah mendatangi dengan cara sebagai seorang penguasa dan dengan kekuasaan. Famtana'tu alaikum, maka aku tidak ingin seperti itu. Ya. Wal an birru wa tiba. Adapun sekarang aku berikan tanah ini dengan lapang dada, bukan dengan cara paksaan. Akhirnya tanah Al-Abbas ini bagian dari yang diwakafkan untuk
masjid Rasulullah dan kaum muslimin yang sampai saat ini digunakan oleh umat Islam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan rumah Al-Abbas ini memang berada di bagian barat, ya. Darul Abbas karena di jihadil gharbiyah, berada di bagian barat masjid, dan begitu juga rumahnya Abu Bakar. Namun rumahnya Abu Bakar ini Umar bin Khattab tidak berani, ya. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan derajat Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kemudian intinya hadirin sekalian, karena rumah para sahabat ini semuanya menghadap ke masjid, ya, supaya mungkin akses ke masjid itu mudah. Akan tetapi di saat yang sama, ketika istri-istri mereka dalam keadaan haid ataupun mereka dalam keadaan junub, itu mau tidak mau harus melewati masjid. Maka Rasulullah pernah kemudian memerintahkan mereka untuk mengganti pintu rumahnya itu supaya tidak menghadap ke masjid, sehingga orang-orang yang haid dan junub ini tidak melewati masjid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masjid itu tidak dihalalkan untuk dihuni oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak suci, ya. Nah, maksud daripada Rasulullah tidak menghalalkan ini apa? Apakah tidak boleh berdiam diri atau hanya lewat saja? Karena dalam Al-Quran itu illa abiru sabil, ya, tidak boleh orang-orang yang dalam keadaan junub itu berada di masjid kecuali hanya lewat saja. Oleh karena itu apabila hanya lewat saja, itu sebenarnya para ulama sepakat, ya, sepakat bahwasanya itu boleh, ya. Dan bahkan sebagian yang lain larangan itu karena dikhawatirkan orang yang dalam keadaan haid ini akan mengotori masjid. Nah, sementara saat ini barangkali tidak demikian, ya. Orang yang haid itu bisa berhati-hati dan ada alat dan seterusnya, ya, ada media-media dan ada beberapa alat yang digunakan untuk supaya orang haid itu dalam keadaan bersih, dalam arti tidak mengotori tempat yang misalnya ada campus dan seterusnya, apa itu namanya, ya. Nah, oleh karena itu, apakah larangan ini berlaku bagi orang yang tidak bisa menjaga kebersihan masjid, ataukah seandainya apabila dia bisa menjaga kebersihan masjid kemudian boleh tinggal di masjid meskipun dalam keadaan haid? Nah, kebanyakan ulama tetap mengatakan orang yang haid dan junub ini tidak boleh tinggal di masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena hanya dikhawatirkan mengotori masjid, ya, tetapi karena kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah fi ina'il wahid." Aku pernah mandi bersama Rasulullah bareng dari satu bejana, ya, dari bejana yang satu. Yang berapa Aisyah? Oh, 7. Baik. Dari satu bejana dan saling bergantian. Ya, aku mengambilnya, Rasulullah kemudian mengambilnya, tangannya itu saling bergantian di bejana itu. Ya. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang dalam keadaan junub itu mandi bersama laki-laki maupun perempuan. Sementara hadis yang lain, hadirin sekalian, hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan, la tattasilu al-mar'ah min fadlir rajul wa la yattasilu rajul min fadlil mar'ah. Seorang laki-laki tidak boleh mandi bekas air yang digunakan mandi oleh wanita, ya, haid yang ataupun junub. Begitu juga wanita juga tidak menggunakan air bekas digunakan oleh laki-laki. Nah, sementara hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah dan Rasulullah mandi bersama, dan pasti dong ketika air itu digunakan bersama ada bekas digunakan laki-laki ataupun bekas digunakan perempuan. Dalam hal ini Rasulullah bekasnya digunakan oleh Aisyah dan Aisyah digunakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kesimpulan dari hadis ini bahwasanya tentang hadis yang mengatakan bahwasanya laki-laki tidak boleh mandi bekas air perempuan ataupun juga perempuan tidak boleh menggunakan air bekas laki-laki, ini adalah hadis yang sudah dimansukh,
Sebagian ulama mengatakan hadis yang dimansuh itu dihapus dengan hadis yang ini. Buktinya Rasulullah dan Aisyah mandi bersama, ya. Dari kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga bisa diambil beberapa faedah bahwasanya jawazu iktisal zaujaini ma'an fi waqtin wahid, yang diperbolehkannya seorang pasangan suami istri mandi bersama-sama adalah satu waktu. Yang kedua, sihhatu iktisal rajul bi fadlil mar'ah wal ghusl, sahnya mandinya seorang laki-laki dengan bekas air perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Waqad taqaddama ma'ana ibadil miyah nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul 'anil iktisal bi fadlil mar'ah wa nahyi al-mar'ah an taghtasila bi fadlil rajul. Adapun hadis yang sudah pernah disebutkan di mana Rasulullah itu melarang seorang laki-laki mandi bekas perempuan dan juga sebaliknya, maka yang dimaksud adalah wajib al-bahs huna idza khalat bihi li ghusli haidha atau idza khalat bihi li ghusli janabah. Yang dimaksud dilarang ini adalah apabila benar-benar mandinya itu tidak bersamaan, artinya air yang sisa atau bekas digunakan oleh mandi orang yang dalam keadaan junub ataupun haid kemudian digunakan mandi lagi oleh orang lain. Ini yang tidak dibenarkan, ya. Sehingga kalau mandi bersama maka itu keluar dari larangan ini, ya. Kemudian hadis yang terakhir, hadirin sekalian, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di setiap bawah pangkal rambut itu ada hukum janabatnya. Hadis ini terkait dengan hadis-hadis sebelumnya tadi, bahwasanya hendaknya ketika orang mandi itu benar-benar memastikan air itu terkena kulit rambutnya, ya, kulit rambutnya atau kulit semua kulit bagian tubuhnya, ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hadis ini dianggap ada rawi yang majhul, dan juga hadis ini dianggap hadis yang mauquf atau hadis yang sampai kepada sahabat saja. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, apabila hadis mauquf itu berbicara tentang bab yang tidak bisa diijtihadkan, maka kemungkinan hadis ini adalah hadis marfu, hadis yang dihukumi marfu. Kemungkinan sahabat itu mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini mauqufnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Idza kana tahta kulli sya'ratin janabah fa in hadha min bab at-tahqiq wa illam takun hunaka sya'rah, ya, ka'an yakuna al-muttasil aqra'an fa kullu juz'iyatin tu'adilu sya'ratan fil jismi tahtaha janabah. Hadis ini menekankan kembali tentang pentingnya seseorang ketika mandi junub, ya, mandi janabah, memastikan air itu sampai ke kulitnya. Bahasa Arabnya kulit manusia itu adalah al-bashara, al-bashara. Sehingga bahasa Arabnya manusia itu al-bashar, al-bashar, ya. Ada al-insan, al-bashar. Kenapa manusia itu dalam Al-Quran disebut juga sebagai bashar? Karena manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang kulitnya itu tidak tertutup. Kalau binatang itu semuanya tertutup. Tidak ada binatang yang kulitnya seperti manusia, ya. Jadi sehingga manusia itu dalam bahasa lain disebut sebagai bashar karena kulitnya terbuka, ya. Kalau binatang itu pasti ada bulunya, ya, ada bulunya yang menutupi kulitnya. Oleh karena itulah hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Oleh karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Dari ini hukum yang dijelaskan, apakah seseorang ketika mandi junub itu harus menggosok, ya, memastikan dengan sentuhan tangan, ataukah misalnya cukup dengan diguyur, artinya tidak harus digosok dengan tangannya. Mayoritas ulama hadirin sekalian bahwasanya ketika seseorang mandi janabah dan dengan disiramkan itu sudah bisa dipastikan air itu menyentuh kulit, maka sudah cukup. Namun bagi ulama-ulama Malikiyah tidak, yang dalam mandi termasuk dalam hal wudu, yang mungkin sudah kita bahas dalam bab wudu, ulama-ulama Malikiyah itu berpendapat harus disentuhkan dengan dipastikan dengan sentuhan tangannya. Bahkan jika seseorang tidak bisa menjangkau
bagian-bagian yang tidak bisa disentuh tangan, dia harus bisa menggunakan alat lain supaya air itu menyentuh kulitnya. Ya, intinya hadirin sekalian, dalam hal mandi junub ini dipastikan bahwasanya air itu sampai kepada kulit, ya, sampai kepada kulit. Dan bahkan dalam hal wudhu pun juga demikian. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika ada seorang yang wudhu dan di mata kakinya itu ada segede uang dinar atau dirham yang belum bersentuh air, Rasulullah memerintahkan untuk wudhu, mengulangi wudhunya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, ya, celakalah orang-orang yang masuk neraka disebabkan karena mata kakinya. Maksudnya konteks saat itu adalah melihat seseorang yang wudhunya tidak sempurna. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam hal ini, ya, mandi junub ini adalah banyak hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Ya, intinya ada hal yang bersifat wajib dalam mandi junub ini, ada hal-hal yang sifatnya sunnahnya. Yang wajib adalah niat untuk mengangkat hadas besar, dan kemudian air itu dipastikan mengenai sekujur tubuh kita. Ya. Sebenarnya ada masalah sedikit terakhir, permasalahan sedikit terakhir, yaitu hukum berwudu setelah mandi junub. Apakah harus berwudu lagi atau tidak? Ya, kita tahu bahwasanya wudu itu adalah mengangkat hadas kecil, sementara junub mandi besar itu adalah mengangkat hadas besar. Dan sunnah mandi besar atau mandi junub itu diawali dengan berwudu, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, hadirin sekalian, apabila seseorang sudah wudu sebelum mandi junub, kemudian di tengah mandinya itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka tidak perlu lagi untuk wudu. Ya. Bahkan seandainya seseorang tidak wudu pun sebelum mandi junub, dan dia sudah mandi secara sempurna, ya, dan menyentuh semua sekujur tubuhnya, karena mandi junub itu adalah mengangkat hadas besar, maka hadas kecil akan tercover dengan mandi junub. Ya, akan tetapi sekali lagi bahwasanya apabila seorang ketika dalam keadaan mandi itu melakukan hal-hal yang membatalkan, misalnya memegang kemaluan ataupun mungkin buang angin dan seterusnya, maka dia tetap harus melaksanakan wudu setelah mandinya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang berbicara tentang hukum junub wal ghusl, hukum orang yang dalam keadaan junub dan tata cara mandi besar. Ya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga mengingatkan kita kembali bagi yang sudah mengetahui ilmu tentang masalah ini, dan memberikan informasi baru bagi kita orang-orang yang belum mengetahui hukum terkait masalah mandi dan junub. Demikian hadirin sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.